Di sebuah kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur dari kerasnya kehidupan, lahirlah seorang anak laki-laki yang tak memiliki apa-apa selain imajinasi. Ia bukan anak yang istimewa di mata dunia. Tubuhnya kurus, pakaiannya sering lusuh, dan hari-harinya lebih banyak dihabiskan membantu keluarga daripada bermain seperti anak lainnya. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun, mengantarkan koran di udara dingin yang menusuk kulit, sementara anak-anak lain masih terlelap dalam mimpi. Namun, justru disitulah, di sela dingin dan lelah, ia mulai membangun dunianya sendiri. Ia menggambar di kertas bekas, di pinggir koran, bahkan di tanah jika tidak ada alat. Ia menggambar hewan yang bisa tersenyum, dunia yang penuh warna, dan kehidupan yang terasa lebih hangat dari kenyataan. Saat orang lain melihat garis-garis tak berarti, ia melihat kehidupan, dan dunia tidak selalu ramah pada mimpi. Ketika ia tumbuh remaja dan mencoba mencari pekerjaan sebagai ilustrator, ia ditolak. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Ada yang berkata gambarnya tidak cukup bagus, ada yang menertawakan ide-idenya, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak punya imajinasi. Bayangkan itu, seseorang yang hidup dari imajinasi dibilang tidak punya imajinasi. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata itu, melainkan kenyataan bahwa ia hampir mempercayainya. Ia sempat gagal membangun usaha pertamanya. Perusahaannya bangkrut. Ia kehabisan uang, bahkan untuk makan pun sulit. Ia pernah tidur di kantor, mandi di tempat umum, dan bertahan hidup dengan makanan seadanya. Di titik itu, banyak orang akan menyerah. Dan ia hampir melakukannya. Ada malam-malam di mana ia duduk sendirian, menatap kosong, bertanya dalam hati, apa semua ini sia-sia? Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar mati dalam dirinya, harapan kecil yang keras kepala. Suatu hari di tengah keterpurukan itu, ia melihat seekor tikus kecil. Hewan itu sederhana, bahkan dianggap hama oleh banyak orang. Tapi di matanya, tikus itu berbeda. Ia melihat sesuatu yang lain, karakter, kehidupan, dan bahkan potensi kebahagiaan. Ia mulai menggambar lagi, bukan untuk membuktikan kepada dunia, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dari situlah segalanya berubah perlahan. Ia menciptakan karakter-karakter yang tidak hanya lucu, tapi juga punya jiwa. Ia membangun cerita yang membuat orang tertawa dan diam-diam merasa hangat di dalam hati. Ia mulai dikenal sedikit demi sedikit. Namun, perjalanan menuju keberhasilan tetap tidak mudah. Ia kembali ditipu dalam bisnis. Ia kehilangan hak atas karyanya sendiri. Dan ia harus memulai lagi dari nol sekali lagi. Bayangkan, menciptakan sesuatu dengan sepenuh hati, lalu melihatnya diambil oleh orang lain. Itu menghancurkan. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus melangkah, membawa luka yang belum sembuh, namun tekad yang semakin kuat. Ia bermimpi lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya membuat gambar bergerak, tapi menciptakan dunia tempat orang bisa masuk dan merasakan keajaiban. Banyak yang mengatakan itu mustahil, terlalu mahal, terlalu gila, terlalu tidak realistis. Namun ia tetap melanjutkan. Ia mempertaruhkan segalanya, uang, reputasi, bahkan kepercayaan orang-orang terdekat. Dan saat akhirnya karyanya mulai muncul ke dunia, orang-orang terdiam. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah dunia yang hidup, sebuah tempat di mana mimpi menjadi nyata. Ia tidak hanya membuat karakter, ia membuat harapan. Ia membuat orang dewasa kembali merasa seperti anak-anak. Ia membuat anak-anak percaya bahwa dunia ini masih punya keajaiban. Dari tikus kecil yang dulu ia gambar di masa paling gelap dalam hidupnya, lahirlah ikon yang dikenal di seluruh dunia. Dan dari anak miskin yang sering ditolak itu, lahirlah seseorang yang mengubah industri hiburan selamanya. Namanya akhirnya dikenal dunia sebagai Walt Disney.
Ia bukan hanya pembuat tokoh-tokoh seperti Mickey Mouse, tapi juga pendiri dunia-dunia yang kita kenal hari ini. Film animasi panjang pertama yang revolusioner, taman hiburan yang membawa imajinasi menjadi nyata, dan sebuah kerajaan kreativitas yang terus hidup bahkan setelah ia tiada. Namun, yang benar-benar ia wariskan bukan hanya karakter tokoh imajinasi, melainkan keyakinan bahwa mimpi seberapapun kecilnya bisa bertahan dari penolakan, kegagalan, bahkan keputusasaan selama seseorang cukup berani untuk tidak menyerah. Dan mungkin di suatu malam yang sunyi, ia pernah merasakan hal yang sama seperti kita, ragu, takut, dan hampir menyerah. Bedanya, ia memilih untuk tetap bermimpi.